Oke, selamat pagi. Pada saat ini kita masuk pada mata kuliah daring, yaitu pengantar atau dasar-dasar ilmu pemerintahan, ya. Bersama saya Immanuel Tananugi dan Dr. Andus Ayo Walenta MPA, mengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kita gunakan waktu yang sangat singkat ini. Jadi mata kuliah ini penting, ya. Karena mata kuliah ini adalah 3 SKS yang harus diambil oleh semua mahasiswa, dan ini merupakan juga dasar untuk melanjutkan mata kuliah pada semester berikut, ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita harus mempelajari dulu apa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan, ya. Tujuannya adalah untuk dapat kita memahami tentang seluruh proses, ya, dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, ya. Nah, sehingga nanti di mata kuliah berikut saudara mahasiswa akan memperoleh mata kuliah misalnya otonomi daerah, ya, sistem pemerintahan daerah, sistem administrasi pemerintahan desa, dan masih banyak lagi, ya. Oke, lanjut. Nah, ada tujuan umum dan tujuan khusus yang harus kita pahami. Yang pertama, tujuan umum dalam mempelajari ilmu pemerintahan yaitu memberikan pemahaman secara komprehensif atau secara menyeluruh mengenai bentuk-bentuk dan proses-proses ilmu pemerintahan, ya. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu menciptakan kader-kader pamong praja, ya. Kalau kita lihat ada polisi pamong praja, ya. Tetapi pengertian pamong praja itu adalah kepemerintahan dalam negeri. Misalnya IPDN, IIP, dan perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri. Nah, oleh karena itu disayangkan kepada kepala-kepala daerah ketika alumni IIP atau IPDN tidak terakomodir, karena mereka merupakan sebuah kader-kader pemerintahan untuk memimpin birokrasi, mulai dari birokrasi kecil, ya, mulai dari kelurahan, ya, kecamatan, sampai kepada kepala-kepala OPD misalnya, ya, sampai jabatan paling mentok, misalnya jabatan sebagai sekretaris daerah, ya. Itu contoh saja, ya. Oke, baik. Kemudian pemerintahan secara etimologis ada 3 ini. Jadi pemerintahan itu dibagi, ya. Secara etimologis maksudnya kita kaji, kita pilih ada perintah, ada pemerintah, dan ada pemerintahan. Nah, di slide kita ini, perintah adalah sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh si penerima, ya, karena si pemberi mempunyai kewenangan, ya. Jadi tidak semua perintah itu dilaksanakan kalau yang bersangkutan tidak punya kewenangan atau tidak punya kuasa untuk memberikan perintah dalam organisasi apapun, ya. Nah, kemudian poin kedua, pemerintah dalam arti luas, yaitu kalau arti luas legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya. Legislatif sudah Bapak Saudara sudah tahu tentunya. Legislatif ada MPR, ada DPR, ya, ada DPD, ya. Kemudian eksekutif yaitu presiden, wakil presiden dibantu oleh para menteri-menteri, ya. Sedangkan yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, kemudian dalam arti sempit, ya, mengacu pada kekuasaan eksekutif saja. Berarti kalau kita bilang pemerintah itu luas, ya. Iya, jadi legislatif juga pemerintah, eksekutif juga pemerintah, yudikatif juga pemerintah. Tapi dalam arti sempit, yang dimaksud di sini adalah mengacu pada kekuasaan eksekutif saja, yaitu presiden dan wakil presiden misalnya. Ya, kemudian yang ketiga, pemerintahan adalah semua proses-proses dan bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Oke, nah ini menurut Apter, yaitu pemerintahan itu merupakan suatu satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam hal kekuasaan, ya. Itu menurut Apter. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya kita harus mempelajari dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ada teknik-teknik yang harus dilaksanakan. Yaitu yang pertama ada sentralisasi, delegasi, dekonsentrasi, koordinasi, desentralisasi, dan partisipasi. Oke, kita mulai dari awal. Sentralisasi. Nah, sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, ya. Nah, sehingga semua kewenangan kebijakan yang sudah diatur oleh undang-undang
Itu diatur dari pemerintah pusat. Nah, banyak hal-hal saya tidak akan menjelaskan lagi. Saya rasa saudara-saudara mahasiswa sudah paham ya. Nah, kemudian ada delegasi. Ya, delegasi ini adalah pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan. Ya, misalnya baik sifatnya emergensi atau sifatnya karena ada hal-hal lain yang tertentu. Nah, sehingga pendelegasian kewenangan kekuasaan itu biasanya dilakukan ketika leader atau pemimpin itu sedang tugas luar atau mungkin masuk pada masa pensiun. Itu contoh ya, seperti itu. Sehingga secara otomatis dilakukanlah pendelegasian kekuasaan atau kewenangan itu untuk melaksanakan perintah kepada sebuah birokrasi ya. Nah, kemudian ada dekonsentrasi ya. Jadi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi ya dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah misalnya ya. Nah, perlu digarisbawahi pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah hanya sebatas wewenang administrasi ya. Untuk wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat, itu ya. Ingat ya. Untuk wewenang politik dipegang oleh pemerintah pusat. Ya. Oke. Nah, bisa dikatakan dekonsentrasi adalah perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Ya, misalnya contoh. Ya, contoh dalam sistem dekonsentrasi misalnya kantor pelayanan pajak. Ya, itu secara garis vertikalnya ke pusat seperti itu. Itu ya dekonsentrasi. Kemudian ada koordinasi. Nah, koordinasi sangat penting juga. Koordinasi secara vertikal antara pimpinan atau secara pusat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Atau antara yang setara dengan OPD misalnya, ya. Antara lembaga-lembaga tinggi negara misalnya. Nah, itu kalau koordinasi secara horizontal dia. Horizontal berarti datar. Kemudian vertikal pasti ada antara pemimpin dan bawah, secara struktural hierarki ke bawah ya, dari pusat sampai ke daerah tingkat kabupaten misalnya. Itu. Nah, kemudian ada desentralisasi ya. Desentralisasi ini ya hampir saja mirip dengan pemahaman kita tentang otonomi daerah. Di mana desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kenapa hanya sebagian diberikan? Ya pasti tidak bisa. Ya, kalau sebagian berarti hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ya misalnya di daerah tidak mungkin urusan-urusan keuangan, misalnya urusan kemiliteran, urusan agama itu diatur oleh pemerintah pusat. Itu ya. Nah kemudian ada partisipasi. Ya partisipasi ini penting juga. Nah, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya terlibat sebagai kegiatan birokrasi, sebagai ASN, sebagai pegawai BUMN, BUMD, ya, dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Oke, baik, kita lanjut. Yang pasti bentuk pemerintahan kita adalah bentuk pemerintahan yang presidensial, di mana kepala negara adalah presiden dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Nah, saudara mahasiswa, sekarang kita masuk pada materi tentang good governance ya. Good governance ini merupakan sebuah tujuan utama dalam melaksanakan pemerintahan sehingga ketatanan pemerintahan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu tujuan utama kita ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Good governance atau tata pemerintahan yang baik. Nah, maksudnya di sini pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya berjalan secara sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Ya, misalnya contoh dalam lembaga tinggi negara ada antara eksekutif, yudikatif dan legislatif itu harus berjalan sinergis, ya, sehingga tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Itu sangat penting, ya, bagi seorang leader atau sebagai seorang presiden, sebagai kepala daerah, ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada partisipasi, ya, kemudian ada penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, ya, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, visi strategis, ya. Nanti saya jelaskan pada partisipasi itu seperti apa. Yang pasti keikutsertaan masyarakat, kemudian penegakan hukum juga perlu, karena penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan kalau penegakan hukum tidak dijalankan, ya. Harus ada transparansi, ya, transparansi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama dalam kegiatan-kegiatan keuangan daerah, ya. Kemudian ada responsif. Nah, ini respon
ya, dari berbagai bentuk elemen ya masyarakat ya, semua elemen-elemen bangsa ya, harus merespon semua kegiatan-kegiatan pemerintahan tersebut. Nah, kemudian juga ada orientasi kesepakatan. Nah, ini penting juga, perlu adanya musyawarah mufakat antara lembaga-lembaga tinggi negara, misalnya itu contoh ya kalau di tingkat pusat. Kemudian juga OPD tingkat daerah ya, pemerintah daerah, atau dulu namanya musyawarah muspida ya dulu ya, musyawarah pemerintah daerah, di mana ada gubernur, ada ketua DPRD provinsi ya, ada kepolisian daerah provinsi atau Polda, kemudian ada Korem ya, kemudian juga ada kejaksaan di tingkat provinsi ya, seperti itu. Jadi memang perlu adanya kesepakatan misalnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu misalnya seperti itu ya. Kemudian yang keenam ada kesetaraan ya, kesetaraan ada harus setara, harus sama, harus seimbang. Nah, sehingga antara hak dan kewajiban warga negara siapapun dia yang terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan pemerintahan itu benar-benar diutamakan ya dan terpenuhi. Itu ya. Baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga harus seimbang. Ya, jangan banyak program tetapi kebutuhan masyarakat tingkat bawah tidak diperhatikan. Itu yang penting ya. Kemudian juga ada efektivitas dan efisiensi. Ya, semua kegiatan harus efektif dan semua kegiatan juga harus benar-benar efisien dalam hal misalnya contoh kebijakan-kebijakan baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Memang semua kebijakan-kebijakan itu mempunyai kelemahan dan kekurangan. Makanya setiap tahun ya, setiap periodik ada revisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kesemuanya itu yang mempunyai tujuan untuk mesejahterakan kehidupan bangsa dan negara ya. Kemudian ada akuntabilitas. Nah, ini juga akuntabilitas ini juga penting dalam hal menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan ya. Perlu adanya integritas ya semua penyelenggara pemerintahan, sehingga dalam hal urusan tanggung jawab atau tupoksi bisa berjalan dengan baik dan maksimal dan didukung oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ke-9 ada visi strategis ya. Jadi setiap tahun ada evaluasi apa kebutuhan pemerintah sehingga dibangun sebuah strategis kebijakan untuk mengedepankan kepentingan rakyat ya, melalui misalnya kegiatan-kegiatan kalau tingkat kecamatan musyawarah musyawarah kabupaten dan sampai ke tingkat provinsi seperti itu ya, sehingga skala prioritas dalam pembangunan itu dapat benar-benar terpenuhi berdasarkan visi strategis tadi. Oke, baik. Nah, kepastian hukum tadi yaitu yang setiap tindakan unsur kekuasaan negara ya masyarakat dan berbagai negara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas ya, kemudian hukum yang responsif, kemudian penegakan hukum yang konsisten dan independensi peradilan, yakni peradilan yang independen berbasis bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lain ya. Nah, kemudian ada prinsip good governance yang pasti ada transparansi, responsif tadi, konsensus. Nah, responsif adalah pemerintah harus tanggap proaktif terhadap persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada konsensus. Pengambilan keputusan adalah salah satu asas yang fundamental yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai good governance. Nah, pengambilan keputusan secara konsensus yakni mengambil keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama ya. Nah, lanjut tadi ada kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas. Nanti saudara mahasiswa bisa lihat di sini ya, karena tadi sudah jelaskan ya. Nah, kemudian tadi visi strategi sudah tadi. Nah, desentralisasi ya, penyerahan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur urusan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, saudara mahasiswa, kita mereview kembali ini pemerintahan legislatif atau DPD ya. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini memang sesuatu hal yang sangat menjadi trending topik kita dengar di media massa, televisi, dan di mana saja. Bagaimana kinerja mereka pada MPR, DPR, dan DPD tersebut. Tetapi saya mau ingatkan saudara-saudara mahasiswa bahwa memang dalam proses ya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
biasanya dalam internal pemerintahan legislatif ini ada perbedaan pendapat. Nah, sehingga perlu adanya tadi dikatakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam eksekutif harus benar-benar sinergis antara MPR, DPR, dan DPD. Ya, kemudian pemerintahan eksekutif, presiden dan para menteri juga harus solid. Ya, para menteri juga harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahkan instruksi langsung dari presiden dalam hal mengatasi dinamika sosial atau persoalan-persoalan yang terjadi secara emergensi di masyarakat. Kemudian pemerintahan yudikatif ada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini juga harus penting. Mereka juga harus bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga keadilan benar-benar ditegakkan dalam negara kita. Ya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, saya lanjut ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ada paham demokrasi, ada 3 paham ideologi: demokrasi liberal, proletar, dan Pancasila. Nah, liberal adalah menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang, diterapkan misalnya di negara Amerika dan Inggris, ya, demokrasi liberal. Nah, sedangkan demokrasi proletar ini bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial. Kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah dan dipraktekkan di negara komunis, misalnya contoh Polandia dan negara. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila. Dijiwai dan didasari paham Pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial dan budaya bangsa. Nah, itu yang kita pahami ideologi kita, yaitu demokrasi Pancasila, ya. Baik, demokrasi langsung misalnya kita mengikut sertakan setiap warga negara dalam menentukan suatu urusan negara, misalnya tentang pemilu, Undang-Undang 7 2017 itu, ya. Kalau sekarang kita menghadapi misalnya kegiatan penyelenggara atau kontestasi politik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu tertuang dalam Undang-Undang 10 2016. Tetapi dasarnya undang-undang ini semua ada, ya, hubungan keterkaitannya antara pemilu, ya. Dijelaskan berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan pemilu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ya, yang akan terlibat dalam kontestasi politik, ya. Nah, kemudian implementasi demokrasi, ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan secara sistem referendum, ya. Nah, demokrasi langsung ini, mohon maaf ya, kurang kelihatan, mengikut sertakan setiap warga negara dalam menentukan suatu urusan negara, misalnya, ya. Ini demokrasi langsung, artinya kita memberikan hak suara kita secara langsung, ya. Kalau orang bilang dulu, kita tidak lagi memilih kucing dalam karung, tetapi kita langsung lihat siapa yang akan kita pilih, figur atau kandidat siapa yang akan kita pilih dalam kontestasi politik, seperti itu, ya. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung ini adalah menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil rakyat yang duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern, ya. Jadi demokrasi tidak langsung ini kita memberikan suara melalui mereka yang duduk di parlemen, ya. Jadi para anggota-anggota dewan lah yang akan memberikan hak suara mewakili semua rakyat, ya. Tapi dalam undang-undang otonomi daerah kemarin, ya, undang-undang 32 2004 itu awal pertama kita melaksanakan otonomi daerah, di mana demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi secara langsung, ya. Nah, kemudian demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Ya, ini agak ribet juga, ya. Jadi kontrol oleh rakyat itu sangat mempengaruhi, ya, demokrasi pada saat itu. Nah, sehingga banyak mereka menggunakan sistem tidak langsung dan demokrasi tidak langsung.
Oke. Baik saudara-saudara mahasiswa, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan jumpa kembali pada pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.